Pengumuman resmi terkait transfer Divock Origi ke AC Milan akhirnya tiba. AC Milan melalui situs resmi klub mengumumkan penandatanganan striker Belgia tersebut dengan status bebas transfer dari Liverpool, di mana Origi akan terikat kontrak dengan Rossoneri hingga 30 Juni 2026. Lahir di Oosten, Belgia pada 18 April 1995, Origi berkembang di sektor pemuda Genk dan Lille sebelum membuat debut tim utama untuk klub Prancis pada 2013. Setelah mencetak 16 gol dalam 89 penampilan untuk Lille, ia pindah ke Liverpool, di mana dalam 2 musim pertamanya ia mencetak 21 gol dalam 77 penampilan. Origi kemudian dipinjamkan ke Wolfsburg, di mana dia mencetak 7 gol dalam 36 pertandingan, dan kemudian kembali ke Liverpool pada musim 2018, membuat 98 penampilan dengan lesakan 20 gol. Divock Origi turut membantu The Reds meraih beberapa trofi bergengsi selama beberapa tahun terakhir, seperti memenangkan Liga Primer, Piala FA, Piala Liga, Liga Champions, Piala Super Eropa, hingga Piala Dunia antar klub. Di Milan, Origi akan bersaing dengan Oliver Giroud untuk mendapatkan tempat awal pada musim mendatang, karena Zlatan Ibrahimovic sedang dalam tahap pemulihan usai menjalani operasi pada lututnya. Tetapi setelah striker veteran asal Swedia itu kembali, persaingan di lini depan akan semakin meningkat. Dan ini tentu saja adalah sesuatu yang positif untuk Pioli. Selain resmi mengumumkan penandatanganan Divock Origi, Milan di hari yang sama juga mengkonfirmasi penunjukan Ignacio Abate sebagai pelatih baru untuk tim Primavera AC Milan. Ini adalah bentuk apresiasi dari manajemen Milan terhadap Abate setelah perannya memimpin AC Milan Under-16 mencapai final Scudetto musim lalu, meskipun harus gagal merengkuh juara setelah kalah 0-1 melawan AS Roma. Abate akan mengemban tanggung jawab besar untuk meningkatkan performa tim Primavera AC Milan setelah melewati periode yang buruk musim lalu, di mana mereka harus menutup musim di peringkat ke-13 dengan hanya mampu meraih 43 poin dari 34 pertandingan dengan rincian 13 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 17 kekalahan. Kontrak Zlatan Ibrahimovic bersama AC Milan sebenarnya telah berakhir pada 30 Juni 2022 lalu. Tetapi kiprah penyerang Gaek tersebut bersama Rossoneri nampaknya akan terus berlanjut. Tuttosport dalam laporan terbarunya mengungkapkan bahwa Ibrahimovic akan segera menaikkan kontrak baru dengan Milan beberapa hari mendatang. Sumber itu menuturkan bahwa Ibrahimovic saat ini sedang mendiskusikan kesepakatan dengan klub, di mana formula yang kemungkinan besar akan disepakati adalah kontrak berbiaya rendah tapi ada penyertaan bonus berdasarkan penampilan, jumlah gol, dan target tim. Ibrahimovic saat ini masih menjalani sejumlah rangkaian pemulihan setelah operasi pada lututnya, dan ia diperkirakan baru bisa bergabung dengan skuad kemungkinan pada awal Januari tahun depan. Bintang klub Bruges Carles de Ketelaar menjadi salah satu nama yang terus dikaitkan dengan kepindahannya menuju Milan. Ia menjadi salah satu profil yang begitu dikagumi manajemen klub karena dipandang bisa menjadi bala bantuan yang sangat berguna untuk menambah kedalaman lini serang asuhan Stefano Pioli. Dan sebagaimana laporan Gianluca Di Marzio, manajemen Milan telah mengambil langkah nyata setelah resmi melayangkan tawaran perdana mereka untuk mencoba memboyong De Ketelaar ke San Siro. Sumber tersebut menulis bahwa tawaran pembuka yang dibuat oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara adalah 20 juta euro disertai beberapa bonus tambahan. Sementara laporan lain dari La Gazzetta dello Sport mengkonfirmasi bahwa klub Bruges telah memberikan penolakan terhadap tawaran tersebut karena dianggap terlalu rendah. Tetapi langkah itu diyakini akan membuka negosiasi lanjutan di antara kedua klub. Lebih lanjut, sumber itu menambahkan bahwa klub Bruges masih bertahan di angka 30 juta euro untuk bintangnya tersebut. Dan ada kemungkinan angka itu meningkat menjadi 35 juta euro, terutama mengingat ada persaingan dari beberapa klub Liga Primer Inggris yang juga menaruh minat terhadap pemain Belgia berusia 21 tahun itu. AC Milan telah muncul menjadi opsi potensial bagi gelandang Sporting Lisbon Matheus Nunes. Laman surat kabar Ebola seperti dikutip dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa gelandang 23 tahun itu memiliki niat untuk meninggalkan Sporting Lisbon di bursa transfer musim panas ini. Klub asal Inggris Wolverhampton Wanderers dikabarkan menjadi salah satu klub yang memiliki niat untuk mengamankan tanda tangan sang pemain. Tetapi Milan telah muncul menjadi opsi untuknya setelah agen sang pemain menawarkannya ke Rossoneri. Berdasarkan data Transfermarkt.com, Nunes tidak memiliki output yang luar biasa musim lalu karena hanya menyumbang 4 gol dan 5 assist dari 50 pertandingan di seluruh ajang kompetisi untuk tim ibu kota Portugal.
Meskipun begitu, ia adalah profil yang cukup menarik karena meskipun posisi aslinya sebagai gelandang box to box, dia telah digunakan sebagai pemain sayap dalam beberapa kesempatan, bahkan mengisi posisi bek sayap. Dengan kemampuannya tersebut, Nunes bisa hadir untuk memberikan kualitas teknis dan kedalaman bagi Stefano Pioli, dan dia bisa menjadi alternatif bagi Milan andai gagal mengamankan tanda tangan Renato Sanches. Alessio Romagnoli secara resmi telah meninggalkan AC Milan setelah sang pemain tidak memperpanjang kontraknya yang berakhir 30 Juni 2022. Dan dengan kepergian mantan kapten Milan tersebut, manajemen Rossoneri sepertinya harus bisa mendatangkan seorang pemain asal Italia untuk menghindari masalah terkait pendaftaran skuad. Calciomercato melaporkan bahwa sesuai aturan otoritas Serie A dan UEFA, sebuah tim harus memiliki minimal 4 pemain yang berasal dari tim akademi dan 4 pemain homegrown atau pemain yang berasal dari tim akademi Italia. Terkait aturan pemain akademi mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan bagi manajemen karena Milan setidaknya masih memiliki Davide Calabria, Daniel Maldini, Tommaso Pobega, Alessandro Pelissari, dan Matteo Gabbia. Dan meskipun 1 atau 2 dari pemain yang telah disebutkan sebelumnya kemudian dilepas baik secara permanen ataupun pergi dengan status pinjaman, Stefano Pioli masih memiliki beberapa stok pemain muda dari tim Primavera yang bisa langsung dipromosikan ke tim utama. Dan nama-nama seperti Emil Robek, Lucas Tanga, Andres Jungdal, Marco Berascanini, hingga Marco Nasti menjadi sederet nama yang telah masuk menjadi pertimbangan, terutama sebagian besar dari mereka telah melakukan debutnya bersama tim senior. Tapi terkait dengan aturan pemain homegrown, sumber tersebut menulis bahwa setelah kepergian Frank Kessie dan yang terakhir Alessio Romagnoli, membuat Milan sepertinya harus menambah 1 pemain homegrown lagi. Karena saat ini mereka hanya memiliki Antonio Mirante, Sandro Tonali, dan Alessandro Florenzi. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ditunggu karena mayoritas target yang dikaitkan dengan Milan seperti Hakim Ziyech, Carlos De Ketelaere, Marco Asensio, Renato Sanches, hingga Paulo Dybala rata-rata berasal dari luar Italia. AC Milan sebenarnya sempat dikaitkan dengan Francesco Acerbi, tetapi minat tersebut sepertinya telah memudar. Seiring dengan munculnya nama Abdou Diallo yang dikabarkan menjadi profil yang lebih menarik di mata manajemen. Begitu pula dengan kabar ketertarikan Milan terhadap duo Empoli, Mattia Vitti dan Fabio Parisi, yang belakangan mulai redup dari pemberitaan. AC Milan dan PSG sebagaimana diberitakan secara luas menjadi 2 tim yang sama-sama bersaing mengamankan tanda tangan Renato Sanches. Milan sebelumnya telah bekerja selama berbulan-bulan untuk menyelesaikan kesepakatan terkait kepindahan gelandang asal Portugal itu. Tetapi perlambatan perpanjangan kontrak duo direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara telah merubah banyak hal, di mana PSG yang kemudian santer diberitakan telah memimpin balapan terkait perburuan Renato Sanches. Akan tetapi sebuah laporan yang dilansir dari Calciomercato, situasi saat ini mungkin berbalik ke arah Milan, karena PSG justru terkonfirmasi telah mengamankan kesepakatan dengan Vitinha dari FC Porto. Seperti halnya dengan Renato Sanches, Vitinha juga berposisi asli sebagai gelandang. Kedua pemain ini memiliki karakteristik permainan yang sangat mirip sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah PSG benar-benar membutuhkan kedua gelandang asal Portugal tersebut menjadi bagian dari skuad mereka musim depan? Sumber itu menulis bahwa situasi ini bisa meningkatkan peluang Milan mendapatkan Sanches. Dan dengan pembayaran kontrak Paolo Maldini dan Ricky Massara yang telah resmi dilakukan, Milan bisa mendorong jalannya negosiasi dengan Lille untuk segera menutup kesepakatan.